Allah yang melampaui segala akal, itulah memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi, baik seluruh jemaat HKBP Tukangan dimanapun berada. Tuhan menganugerahkan kita hari yang cerah hari ini. Kiranya hari ini membawa sukacita bagi kita, walaupun kita beraktivitas di rumah. Bagi yang beraktivitas di luar rumah, di kantorannya, kiranya Tuhan memberkati, memberikan kekuatan dan kesehatan. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada hari ini tertulis dalam Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 yang berbunyi demikian. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus berbicara mengenai kehidupan yang kekal. Itu berbicara mengenai suatu esensi, itu dasar ajaran Kristen yang kita imani sampai dengan saat ini. Dalam pengakuan iman rasuli pasal yang ketiga, percaya kepada Roh Kudus, kalimat terakhir sebutkan di sana ada pengampunan dosa, ada kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Ini merupakan sebuah janji yang dasarkan kepada kebenaran firman. Dalam Injil Yohanes pasal 17 ayat 3, Yesus mengatakan, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi kehidupan kekal itu berdasarkan kepada pengenalan yang benar. Dalam khotbah minggu lalu, dari 2 Petrus pasal 1 ayat 1 dengan ayat 9, ditegaskan mengenai bagaimana kita dapat mengenal dan mengakui kita adalah orang-orang yang telah dipanggil dan dipilih oleh Kristus untuk beroleh anugerah iman. Dengan iman itu kita akan beroleh keadilan Tuhan, kemurahan hati Tuhan setiap kehidupan kita. Jadi kehidupan kekal adalah anugerah Allah, pemberian Allah yang diberikan kepada setiap orang yang percaya kepada Allah dan lebih percaya kepada Yesus sebagai Kristus, sebagai juru selamat. Bagaimanakah agar kita beroleh hidup yang kekal? Nas tadi mengatakan kepada kita pertama, kehidupan kekal itu didasarkan pada iman. Dikala kita menerima perjamuan kudus, sakramen perjamuan kudus, di mana kita memperoleh roti dan anggur sebagai tubuh dan darah Kristus. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Memakan dan minum darah Kristus, daging Kristus, itu berarti mengatakan kita menerima Kristus masuk ke dalam hidup kita, ya. Dan Kristus menjadi bagian yang paling utuh, paling sentral dalam diri kita. Dia menempati hati kita yang paling dalam melalui Roh Kudusnya, sehingga setiap perjalanan kita dituntun oleh Kristus, setiap perbuatan kita diarahkan oleh Kristus, setiap pikiran kita dicerahkan oleh Kristus. Sehingga Paulus mengatakan kepada jemaat Filipi, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan seperti yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi hanya orang-orang yang telah menerima tubuh dan darah Kristus dengan sesungguhnya dan seutuhnya menjadi bagian dalam dirinya yang akan dapat menaruhkan pikiran dan perasaan Kristus dalam dirinya. Kini aku hidup, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Demikian perkataan Paulus dalam Galatia 2 ayat 20. Sehingga setiap orang yang telah menerima Kristus dengan sesungguh-sungguhnya, dia akan hidup dalam ketundukan kepada Kristus. Dia hidup dalam ketaatan kepada Kristus, dan dia hidup dalam ketekunan di dalam Kristus. Inilah dasar kehidupan kekal itu. Dan hanya orang-orang yang berakal budilah yang dapat memperoleh kehidupan kekal jika dilandaskan kepada iman yang benar, pengenalan yang benar
pada Allah dan Kristus. Kemudian yang kedua, dalam nas ini disebutkan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Kematian adalah upah dari dosa. Tapi kematian bukan sesuatu yang untuk kita takuti lagi. Mengapa? Pertama, karena kita memang berdosa. Dan upah dari keberdosaan kita adalah kematian itu sendiri. Tidak ada seorang pun dapat menyangkal dia akan tidak mati. Tidak ada seorang pun yang akan mengatakan aku akan hidup terus. Kematian tidak akan menyentuh aku. Tidak. Karena manusia adalah makhluk yang berdosa. Dan kematian itu dekat dengan dirinya. Akan tetapi sebagai orang yang berdosa dan yang dibenarkan oleh Allah. Manusia berdosa yang dikuduskan oleh Allah. Kematian bukan sesuatu hal yang mengkhawatirkan kita lagi. Kematian bukan suatu hal yang menakutkan kita lagi. Tapi sesuatu di mana kita akan melihat oleh kematian itu kita akan beroleh kesempatan untuk berjumpa dengan Allah. Bahwa oleh kematian itu kita akan beroleh anugerah kebangkitan hidup. Sama seperti Kristus yang telah dibangkitkan dari antara orang mati. Dan itulah landasan iman percaya kita dalam gereja. Gereja sebagai persekutuan orang-orang yang dipanggil dan dipilih oleh Allah hidup dalam iman dan pengharapan yang benar. Iman dan pengharapan yang benar yang dibungkus dalam ikatan kasih persaudaraan yang mengantarkan kita kepada kehidupan yang lebih baik, persatuan dan damai sejahtera. Oleh karena itu, milikilah hidup yang kekal bersama dengan Kristus dari iman dan percaya, pengenalan dan pengetahuan yang benar tentang Dia. Selamat beraktivitas kepada seluruh jemaat Agip Tukangan. Tuhan Yesus memberkati kita.